Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Sofia Nur Islami SPD. Tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita untuk memulai acara ini, kita persilakan kepada Ibu Sofia Nur Islami SPD untuk memberikan materinya. Mari kita sambut Ibu Sofia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi mengenai budaya positif. Untuk pembukaan saya akan membacakan pantun ya Bapak Ibu. Mindomi burung dara, makanya semangkuk berdua. Salam santun dari saya. Selamat datang Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menyepakati bersama. Yang pertama, datang tepat waktu. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah hadir tepat waktu. Kemudian saya harap HP-nya semuanya di silent. Kemudian kita nanti aktif berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain. Itu nggih? Sepakat nggih? Nggih. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai budaya positif. Nah, yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah posisi kontrol guru, keenam adalah mengenai keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, mari kita bahas yang pertama, yakni mengenai perubahan paradigma pembelajaran. Nah, perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara respon stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, di sini ada aktivitas Bapak Ibu. Jadi kita akan beraktivitas. Ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Saya bacakan dulu aktivitasnya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, yakni yang B, adalah mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda sejumlah uang supaya Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, gini aja Bapak Ibu, saya yang menjadi yang A. Saya berperan sebagai A. Di sini saya memegang sesuatu yang berharga pada diri saya, dan Bapak Ibu berfungsi atau berperan sebagai yang B.
Bapak Ibu menghardik saya, menghukum saya, kemudian menawari saya sejumlah uang, bahkan mungkin tawarannya miliaran gitu ya. Tetapi saya bersikukuh tidak membuka kepala tangan saya. Kira-kira siapa sesungguhnya pemegang kontrol itu, Bapak Ibu? Berarti siapa? Saya sendiri. Jadi pemegang kontrol adalah diri saya sendiri. Walaupun Bapak Ibu itu menghardik saya, kemudian menawari miliaran rupiah, tetapi tetap saya kekal tidak membuka kepala saya, berarti kontrol itu berada pada diri saya sendiri. Oke? Selanjutnya, kontrol terhadap murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kita sebagai pendidik itu tidak bisa mengontrol murid. Yang mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Gitu, okay? Kemudian kita bahas yang kedua mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengar kata disiplin? Jadi kata disiplin itu selalu dihubungkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin itu juga selalu dihubungkan dengan hukuman, genomotan. Ya kan, biasanya kalau anak-anak yang melanggar peraturan sekolah itu biasanya dikatakan tidak disiplin dan akan selalu dikaitkan dengan hukuman. Nah, disiplin ini maksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kita bahas mengenai nilai kebajikan universal. Merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh nilai dari kebajikan universal. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila memiliki 5 nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah benar kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang kelima adalah bergotong royong. Yang terakhir adalah kreatif. Kemudian kita akan mempelajari mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk poin pertama ini adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang kedua itu juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini termasuk ke motivasi intrinsik. Kemudian kita akan membahas mengenai teori penghargaan. Saya rasa Bapak Ibu semuanya pasti pernah membuat atau memberikan penghargaan kepada peserta didiknya, ya kan Bapak Ibu? Nah, kita akan belajar mengenai teori penghargaan. Penghargaan itu akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian penghargaan tidak efektif jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu,
Maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Di sini, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi di sini Bapak Ibu, teori penghargaan itu menjelaskan bahwa dengan adanya penghargaan itu tidak akan memotivasi siswa secara internal atau intrinsik. Jadi penghargaan itu justru akan membuat atau menambahkan motivasi secara eksternal saja. Jadi kita sebagai pendidik itu harusnya berharap para siswa kita itu memiliki motivasi internal dalam dirinya. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak merasa terbebani, tidak merasa tertekan ketika mengikuti pelajaran. Kalau mereka memiliki motivasi secara eksternal saja, pasti ya berharap adanya penghargaan aja. Itu okay. Selanjutnya, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, saya akan membacakan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu adalah mode paksaan, murid akan merasa jengkel dan sakit hati. Efeknya jangka pendek, motivasinya yaitu berasal dari ekstrinsik. Murid akan menyembunyikan kesalahan, murid akan membenci peraturan dan mendorong menyalahkan diri. Kalau konsekuensi, yakni teori stimulus respon, murid terpaksa melakukan sanksi, efeknya jangka pendek, motivasi ekstrinsik, kemudian murid taat peraturan, murid akan menghormati peraturan dan mendorong kepatuhan. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi merupakan teori kontrol, murid nyaman dengan guru, efeknya jangka panjang, kemudian murid juga memiliki motivasi intrinsik, murid memecahkan masalah, murid akan menghormati dirinya dan orang lain, serta mendorong disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pernyataan. Kira-kira kalimat pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, berarti apa? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Hukuman, benar sekali. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira apa itu? Konsekuensi. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Waduh, Bapak Ibu sudah minta semuanya. Oke, mari kita pahami bersama. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman bersifat satu arah, biasanya kalau kita memberikan hukuman itu hanya dari pihak guru saja. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis ataupun berupa kata-kata. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Kemudian konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi sudah jelas ya perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya dari pihak guru saja, tapi kalau konsekuensi itu siswa sudah mengetahuinya terlebih dahulu.
Kemudian yang keempat adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan terima meliputi kebutuhan yang hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, kita ada soal lagi Bapak Ibu supaya tidak ngantuk ya. Coba tebak, ada 4 kalimat atau ada 4 pernyataan. Yang pertama, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru ya jadinya. Kira-kira kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Bagaimana Pak Kholis? Kebebasan, nanti kita akan bersama-sama. Katanya Pak Kholis, ini merupakan kebutuhan kebebasan. Kemudian yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa? Kasih sayang. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan. Kita cek bersama-sama nanti kesenangan. Kata Bu Fida apa? Kebebasan. Bu Risa, kesenangan. Oke. Yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti kebutuhan apa kira-kira? Gimana Pak Kholis? Disebut penguasaan. Oke, mari kita cek bersama-sama. Apakah betul jawabannya? Nah, jadi yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya harus tenang. Berarti kebutuhan kesenangan. Kemudian kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti betul ya tadi, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Berarti kebebasan. Kemudian yang keempat, aku sebel gambaranku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti itu kebutuhan penguasaan. Nah, kita akan ice breaking dulu ya Bapak Ibu, karena sepertinya Bapak Ibu juga sudah lelah mendengarkan saya. Kita akan ice breaking dengan tema guru bertanya. Jadi, ini ya Bapak Ibu, kalau saya mengucapkan kata guru bertanya, Bapak Ibu harus melakukan sesuai perintah saya. Tetapi kalau tidak ada kata guru bertanya, maka tidak usah dilakukan. Paham atau betul? Paham atau betul Pak Kholis? Paham? Oke, kita tes dulu supaya Bapak Ibu masih cek konsentrasinya Bapak Ibu. Guru bertanya, coba pegang pundak. Pak Agus kok malah pegang mulut, Pak Agus. Pak Agus malah pegang mulut, berarti Pak Agus belum konsentrasi. Guru
Oke, sudah semua. Guru bertanya, coba berdiri. Guru bertanya, gerakan kedua tangan ke depan. Oke, ternyata sudah konsentrasi semuanya. Silakan diturunkan. Wah, kan saya bilang kalau saya tidak bilang guru bertanya, berarti tidak usah dilakukan. Berarti Pak Wali sama Pak Agus sangat gampang sekali melakukan kesalahan. Ulang lagi, berdiri Pak Agus sama Pak Wali. Tangannya masih gerak di depan ya. Guru bertanya, turunkan kedua tangan. Oke, guru bertanya, letakkan tangan di pundak. Guru bertanya, turunkan kedua tangan. Silakan duduk kembali. Sudah bisa semuanya. Oke, mau silakan duduk kembali. Kita beri plus buat kita semuanya. Sudah lumayan progresif apa boten? Oke, lanjut ya. Kita akan membahas mengenai keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu semuanya sebelum mengajar pasti membuat keyakinan kelas. Kita boten. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat itu berasal dari Bapak Ibu ataupun Bapak Ibu mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Mengajak siswa, jadi bersama-sama membuat keyakinan kelas itu. Nah, di sini mengapa dikatakan keyakinan? Nah, soal lagi ya, supaya tetap semangat. Yang pertama, mengapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Waspada, biar gak ketilang katanya. Melindungi kepala. Oke. Mengapa kita menggunakan masker setiap saat di tempat umum saat COVID? Kira-kira kenapa? Aturan katanya begini. Waspada. Nah, biar tidak menular dan tertular. Oke. Jadi dari dua pertanyaan ini sebenarnya terdapat nilai-nilai kebajikan universal. Gitu. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh menggunakan helm? Katanya tadi waspada. Ada yang bilang katanya tadi apa? Supaya tidak ditilang. Berarti nilai kebajikan yang terkandung dalam aturan ini apa kira-kira? Keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita menggunakan masker saat COVID? Katanya aturan juga. Terus supaya tidak menular. Berarti nilai kebajikan universal yang terkandung dalam perintah yang kedua, pertanyaan yang kedua, itu kira-kira apa? Kesehatan, betul Mas Sayang. Kesehatan. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Jadi dalam menetapkan keyakinan kelas itu terdapat langkah-langkahnya, tidak sebatas kita membuat keyakinan kelas bersama belajar. Jadi yang pertama adalah meminta siswa untuk menuliskan keyakinan yang mau disepakati bersama. Kemudian yang kedua membahas keyakinan kelas yang sudah ditulis siswa. Yang ketiga adalah memilah-milah keyakinan kelas. Yang keempat adalah mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Yang kelima, menuliskan nilai-nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas. Yang keenam adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi di situ siswa saya minta untuk berdiskusi mengenai tugas guru dan bukan tugas guru, serta tugas murid dan bukan tugas murid. Jadi di sini digunakan untuk sebagai batasan mana yang tugas guru, mana yang tugas murid. Kemudian yang ketujuh adalah menyepakati keyakinan kelas secara bersama. Kemudian yang kedelapan adalah meninjau
keyakinan kelas yang dibuat dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kalimat yang positif. Yang pertama, memperhatikan penjelasan guru dan teman saat presentasi. Di dalam keyakinan kelas yang pertama itu terdapat nilai kebajikan, yaitu disiplin. Kemudian yang kedua adalah menggunakan HP secara bijak. Berarti terdapat nilai kebajikan, yakni menghargai dan menghormati. Yang ketiga adalah meminta izin ketika keluar kelas. Di dalam keyakinan kelas yang ketiga itu terdapat nilai kebajikan kesopanan. Nah, ini merupakan contoh ketika saya membuat keyakinan kelas yang Selamat siang semuanya. Siap. Alhamdulillah luar biasa ya siang ini. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Saya jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah suatu prinsip yang nantinya akan kita yakini dan kita sepakati bersama. Itu ya. Cek, ada yang mau ditanyakan? Bedanya dari keyakinan kelas sama peraturan kelas. Nah, jadi peraturan kelas dan keyakinan Di kelas situ saya menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Jadi saya menjelaskan bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. itu nanti kita akan membuat bersama-sama. Kemudian di dalam keyakinan kelas itu nanti terdapat nilai-nilai kebajikan yang nantinya bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, bisa kalian ilhami makna dari nilai kebajikan yang nantinya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya saya akan meminta kalian untuk menuliskan keyakinan kelas apa yang menurut kalian perlu kita sepakati bersama. Saya akan membagikan apa namanya? Saya akan membagikan stiker kepada setiap anak. Setelah itu silakan kalian menuliskan keyakinan kelas dan ditempel di papan. Bisa dipahami? Bisa. Apakah semuanya sudah mendapatkan stiker? Oke, silakan kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang nantinya akan kita sepakati bersama. Oke, akan saya tulis di papan. Silakan semuanya menulis dulu keyakinan kelas apa yang mau kalian tulis. Jadi di situ saya meminta anak-anak semuanya harus menuliskan keyakinan kelas di dalam stiker. Jadi boleh secara menuliskan beberapa keyakinan kelas yang menurut mereka akan disepakati bersama. Kemudian saya minta anak-anak untuk menempelkan keyakinan yang sudah ditulis di papan. Oke, semuanya sudah Selanjutnya saya membahas keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh siswa. mendengarkan saat dijelaskan, tidak boleh cerewet, boleh makan camilan, tidak nangis saat guru menjelaskan. Oke, dari sekian banyak keyakinan kelas ini akan saya seleksi beberapa yang masuk ke kriteria. Jadi kita hanya menyepakati 1 sampai 10 keyakinan kelas saja. Jadi ya. Di situ menurut saya ada 36, jadi ada 36 keyakinan yang ditulis. Jadi saya bertugas untuk menyeleksi keyakinan kelas mana yang kira-kira Kita sudah mendapatkan 10 keyakinan kelas. keyakinan kelas yang dipilih itu satu sampai 3 saja. Supaya tidak Yang kedua adalah tidak pasti saat guru menjelaskan.
kalimat keyakinan ini menjadi kalimat yang positif. Adakah yang mau bersedia di depan? Silakan angkat tangan untuk menuliskan. Membantu saya menuliskan. Silakan. Jadi selanjutnya setelah membahas dan memilah, itu saya minta anak untuk mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Biasanya anak-anak itu menuliskan kalimat ada kata tidak dan jangan. Nah itu tidak boleh, jadi harus diubah menjadi kalimat yang positif. Kalimat keyakinan ini menjadi kalimat yang positif. Adakah yang mau bersedia di depan? Silakan angkat tangan untuk menuliskan. Membantu saya menuliskan. Silakan. Kita diskusikan bersama-sama. Datang ke kelas tidak boleh terlambat. Berarti kalimat positifnya bagaimana? Datang di kelas tepat waktu. Contohnya adalah datang di kelas tidak boleh terlambat. Jadi masih merupakan kalimat negatif, berubah menjadi datang di kelas tepat waktu. Yang kedua, tidak pandai saat guru menjelaskan atau berbicara ke depan. Berarti kalimat positifnya gimana? Ya, memperhatikan penjelasan guru. Yang kedelapan adalah tidak boleh mencontek saat ujian. Kalimat positifnya bagaimana? Yes. Jujur dalam ujian. Yang kesembilan adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Bagaimana menurut kalian? Sudah positif, ini tinggal ditulis saja. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang terakhir, yang ke-10 adalah berperilaku sopan santun. Menurut kalian bagaimana? Sudah positif. Oke, selanjutnya setelah kita menuliskan keyakinan kelas dalam kalimat positif, selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung dalam keyakinan kelas yang sudah ditulis ini. Ada yang mau bersedia menuliskan? Katakan, ya silakan. Nah selanjutnya adalah setelah menuliskan keyakinan kelas dalam kalimat positif, selanjutnya adalah menuliskan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam keyakinan kelas. Jadi siswa harus mengetahui sebenarnya ada nilai-nilai kebajikan apa ya yang ada pada keyakinan kelas. Yang nomor 2, memperhatikan penjelasan guru. Menghargai dan menghormati. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan HP secara bijak. Nanti nilai yang ada apa? Bertanggung jawab. Selanjutnya setelah kita menuliskan nilai-nilai kebajikan yang akan kita sepakati, kemudian kita akan membahas tugas guru dan bukan tugas guru, kemudian tugas murid dan bukan tugas murid. Selanjutnya membahas Bantu saya, serta bukan tugas guru dan tugas murid serta bukan tugas murid. Saya tahu apa kita sebagai guru dan adik kita sebagai murid. Kemudian apa lagi tugas guru? Selanjutnya kita akan membahas bukan tugas guru. Nah, kira-kira yang bukan tugas guru apa ya? Silakan. Menyakini
sebagai murid. Yang pertama, tugas kalian sebagai murid adalah hormat kepada guru. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Oke anak-anak, silakan kalian balik ke depan. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Setiap anak tadi sudah menjelaskannya. Setelah kita kemudian saya sudah kemudian kita akan menyepakati kelas itu menjadi kalimat positif dan menuliskan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam keyakinan kelas. Kemudian kita sudah membahas tugas guru, bukan tugas guru, serta tugas murid dan bukan tugas guru. Nah selanjutnya kita akan menyepakati bersama keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Yang pertama, datang di kelas tepat waktu. Setuju atau tidak? Setuju. Kita sepakat ya. Nomor 2, memperhatikan penjelasan guru. Sepakat atau tidak? Yang ketiga, menggunakan HP secara bijak. Bagaimana? Sepakat. Yang keempat, makan dan minum hanya saat sadar. Bagaimana anak? Sepakat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penandatanganan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tadi kita sudah menyepakati ya. Sepakat kan semuanya? Kalau itu kita akan menandatangannya, silakan kalian maju satu persatu ke depan untuk tanda tangan. Silakan pada di sana. Tulis namanya dan kemudian tanda tangan di sebelahnya. Baik, karena kita tadi sudah menyepakati keyakinan kelas bersama, saya minta untuk sekretaris dari kelas ini membuat keyakinan kelas ini dalam waktu sekretarisnya membuat keyakinan kelas yang jelaskan. Nanti kamu silakan membuat keyakinan kelas dalam yang jelas. Kemudian ditempel di kelas supaya apa? Supaya kalian mengingatnya keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama, dan supaya kalian tahu dan memahami nilai kebajikan apa yang terkandung dalam keyakinan kelas kita. Sudah dipahami? Kalau gitu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah demikian video pembuatan keyakinan kelas. Mungkin nantinya Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Kita akan lanjut ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kita bahas dulu yang sebagai posisi penghukum. Jadi posisi penghukum yaitu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Hukuman ini bisa berupa verbal maupun fisik. Contohnya, sekarang keliling basket 5 kali sekalian, biar kapok. Itu contoh dari kalimat penghukum. Nah, dampak dari posisi penghukum adalah murid menjadi penendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Jadi posisi pembuat merasa bersalah, ya ini biasanya suaranya lembut,
tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah, kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana nih nanti ya? Menyalahkan murid dengan membuat guru menderita. Contohnya, bisa jantungan kalau ditegur Bapak kepala sekolah, itu contoh kalimatnya. Dampak posisi ini adalah membuat murid merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Kemudian yang posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Posisi teman itu biasanya guru akan terlihat ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Contoh kalimatnya, biar tidak terlambat lagi, bikin senang ibu ya, demi ibu ya, kamu jangan terlambat ya. Itu contoh sebagai teman. Dapat posisi ini, murid akan bergantung pada satu orang, kemudian tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Jadi posisi pemantau yaitu biasanya bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau senantiasa memantau. Contoh kalimatnya adalah sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Biasanya ini sudah ada kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi siswa sudah tahu apa konsekuensinya jika melanggar keyakinan atau peraturan. Dalam posisi ini, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Selanjutnya adalah posisi sebagai manajer. Biasanya posisi sebagai manajer itu suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Kemudian guru dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kalimatnya, apa kamu meyakini keyakinan yang telah kita sepakati bersama? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah yang kamu lakukan? Biasanya seperti itu. Jadi anak diminta untuk menemukan solusinya sendiri. Dampak posisi manajer, murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, kira-kira posisi kontrol mana yang sering Bapak Ibu pergunakan? Kira-kira yang mana? Yang teman, katanya lagi teman. Terus masalah? Kira-kira apa salah? Menghukum. Dari guru BK nih biasanya Bu Rani, Bu Dewi, kira-kira posisi mana yang dipakai? Manajer. Kalau Bapak Ibu yang lain masih di posisi apa tadi? Teman. Malah menghukum ya. Nah, ini ada kuis juga. Yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira ada di posisi mana ya Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah, benar atau tidak ya? Kira-kira apa ini? Kira-kira apa? Menghukum. Yang nomor 2, yang kuning. Aturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalimatnya lebih lembut ya daripada yang tadi. Kira-kira ini termasuk posisi yang mana? Manajer, teman, yang mana kira-kira? Pemantau, Bapak Ibu. Kemudian yang merah, apa yang kita yakini, balik keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira posisi mana yang ini? Yang merah? Manajer, benar sekali. Yang posisi merah itu adalah posisi manajer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai segitiga restitusi. Dan terasa sudah mencapai 7 bahasan.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk membuat kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus terhadap karakter, bukan tindakan. Yang terakhir adalah restitusi fokus pada solusi restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita akan membahas mengenai segitiga restitusi. Saya rasa mungkin Ibu Rani dan Ibu Dewi, guru BK, pasti menggunakan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah siswa. Sedangkan kita mungkin Bapak Ibu yang lain sebagai guru belum pernah menggunakan segitiga restitusi. Belum, bagaimana masalah? Belum? Oh ya, mungkin sudah melakukan, tapi belum sadar bahwa itu adalah segitiga restitusi. Oke, jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Harapannya murid menjadi lebih kuat secara pribadi, murid membuka wawasan agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, murid semakin mandiri, percaya diri dan merdeka. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 macam tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas dulu yang pertama, yakni menstabilkan identitas. Yang sesi pertama, menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Selanjutnya, biasanya kita mengajukan pertanyaan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak akan ada yang sempurna. Kalimat yang biasanya digunakan untuk menstabilkan identitas itu adalah ini. Kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus pada memperbaiki masalah. Kemudian yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Biasanya kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang diucapkan ketika kita dalam tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yakni validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, contoh kalimatnya biasanya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kemudian kamu bukan melakukannya tanpa sesuatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku yang lebih efektif. Bersedialah kamu mempelajarinya. Biasanya untuk validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan alasan apa yang mendasari murid kita melakukan kesalahan tersebut. Jadi alasanmu apa ya kok bisa melakukan perbuatan seperti itu? Karena setiap murid itu melakukan tindakan atau melakukan kesalahan itu pasti memiliki tujuan sendiri. Jadi kita perlu mengetahui alasannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah teori kontrol, menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dan tindakannya yang salah. Nah, biasanya pertanyaannya itu adalah sebagai keluarga apa yang kita yakini? Seperti tadi,
saya sudah membuat keyakinan kelas. Jika ada murid saya yang melanggar, pasti saya akan menanyakan kira-kira keyakinan kelas apa ya yang kita yakini. Seperti itu. Nilai-nilai apa ya yang telah kita sepakati. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Yang keempat adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa ya. Nah, ini contoh saya melakukan penerapan segitiga restitusi kepada anak kita yang bernama Jadi Luis ini pada waktu pelajaran saya mengenai kok saya dipanggil ke PK? Jadi kamu belum tahu apa saya panggil di sini. Kira-kira apa yang sudah kamu perbuat di pelajaran saya kemarin? Oh, kemarin saya main game Bu di dalam kelas. Ah, betul sekali. Kira-kira yang kamu perbuat itu salah atau benar, Luis? Ya Bu, salah, maaf ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini ya, Luis. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Yang berbuat salah itu pasti punya tidak cuma kamu saja. Teman-temanmu itu pasti berbuat kesalahan. Begitu juga saya juga pasti berbuat salah. Karena setiap orang pasti berbuat salah. Karena setiap orang itu kan tidak ada yang sempurna. Jadi saya menjelaskan seperti itu untuk menstabilkan identitas Luis. Jadi gini ya, Luis. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Yang berbuat salah itu pasti sebenarnya tidak cuma kamu saja. Teman-temanmu itu juga pasti berbuat kesalahan. Begitu juga saya juga pasti berbuat salah. Karena setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Nah, kalau boleh tahu, alasan apa yang membuat kamu berbuat bermain game atau pembelajaran saya? Bu, teman saya kalau presentasi membosankan Bu. Jadi saya main game aja. Oh gitu. Ya. Karena diskusinya membosankan. Terus saat menerangkan juga gitu-gitu aja, banyak yang salah, jadi saya bosan Bu. Oh gitu. Terus menurut kamu tindakan yang kamu lakukan itu benar, salah atau bagaimana? Saya salah Bu, saya minta maaf. Ya, kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu sesuai atau tidak dengan keyakinan sekolah? Tidak sesuai Bu, karena melanggar aturan di dalam sekolah. Oke. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Keyakinan sekolah dan Bu, karena bermain game dalam kelas. Betul sekali, karena kamu melanggar keyakinan sekolah yang tidak boleh bermain game di dalam kelas. Jadi tidak boleh bermain game waktu pembelajaran berlangsung. Nah, kira-kira solusi apa yang kamu berikan untuk mengatasi perbuatanmu itu, Luis? Solusinya saya akan tidak bermain lagi Bu, bermain game di dalam kelas. Terus saya akan mengurangi game itu dimanapun agar saya bisa memperhatikan teman saya saat presentasi. Benar, jadi kamu ini sudah mulai kecanduan game online ya, Luis ya? Iya. Nah, kalau kamu sudah kecanduan game online, sebaiknya kamu itu menggunakan HP di sekolah secara cerdas dan bijak. Artinya kamu tidak boleh menggunakan HP untuk game di kelas. Kamu boleh menggunakan HP untuk kegiatan diskusi saja, ataupun mungkin kamu mencari informasi sebagai sumber literasi itu boleh. Kalau misalnya kamu mau bermain game, silahkan dilakukan di rumah. Karena di rumah itu kan waktunya lebih luang, kamu pulang sekolah, kamu bisa bermain game sepuasnya. Gitu ya, Luis? Iya Bu. Oke, kamu punya cita-cita nggak, Luis? Punya Bu. Cita-citanya apa, Luis? Ini keren tuh cita-citanya. Jadi kalau jadi admin itu harus gimana? Harus belajar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan guru yang sedang menerangkan agar ilmu yang didapatkan lebih mendalami Bu. Pintar. Jadi selain kekuatan fisik ya, fisiknya yang dinilai, tapi juga prestasi dinilai. Oke, Luis, alhamdulillah kamu sudah mengetahui kesalahanmu, kamu juga sudah tahu bahwa perbuatanmu itu melanggar keyakinan sekolah kita. Terima kasih ya, Luis, kamu sudah paham mengenai kesalahanmu. Saya harap kamu tidak mengulangi laginya. Kemudian kamu juga berkomitmen
setiap pembelajaran, tidak hanya di pembelajaran itu, pembelajaran di guru-guru yang lain, kamu tidak boleh bermain game saat pembelajaran di kelas. Kamu harus aktif berdiskusi dengan temanmu, kamu harus memperhatikan temanmu yang sedang presentasi di depan kelas. Ya Luis. Iya Bu. Oke, di sini pelajaran siapa? Bu Firda Bu, bahasa Jawa. Oke, pelajaran Bu Firda ya. Silahkan, di sini kamu bisa kembali ke kelas. Saya harap nanti pas pelajaran Bu Firda, kamu sudah tidak bisa mengulangi lagi. Iya Bu. Oke, silakan. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Minta maaf. Ya. Sama-sama ya. Nah selanjutnya adalah contoh kasus kedua. Kasus kedua ini Silakan masuk. Sabrina. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Bisa memanggil saya ke sini? Jadi kamu tidak tahu kamu dipanggil ibu ke sini. Nggak tahu Bu. Oke, jadi kemarin itu Bu Yani, guru biologi kamu ya, di jam terakhir bercerita kepada saya, katanya kamu itu menggunakan make up di dalam kelas. Benar atau tidak, Sabrina? Iya Bu, benar. Saya memakai make up saat pelajaran Bu Yani. Nah, kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Tidak benar Bu. Oke, salah ya nak ya. Nah, setiap orang itu pasti memiliki kesalahan ya Sab ya. Termasuk juga saya juga pasti pernah melakukan kesalahan karena setiap orang itu tidak sempurna. Kalau boleh tahu, kenapa ya alasannya kamu menggunakan make up dalam kelas itu? Dari yang pertama saya memakai lipstick di kelas itu karena bibir saya pecah-pecah Bu. Buat yang kedua saya memakai alis karena alis saya tipis. Jadi saya memakai make up. Oke, kalau gitu menurut kamu tindakan kamu itu benar atau salah? Karena memakai make up yang tipis. Oke, salah ya. Kemudian tindakan yang kamu lakukan itu sesuai atau tidak ya kira-kira dengan keyakinan sekolah kita? Tidak sesuai Bu dengan keyakinan sekolah. Nah, kira-kira keyakinan sekolah mana nih yang kamu langgar? Memakai make up yang berlebihan saat berada di kelas dan di area sekolah. Oke, benar sekali. Jadi keyakinan sekolah yang kamu langgar itu memakai make up di area sekolah ataupun di kelas. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kira-kira dari tindakan yang sudah kamu lakukan ini, solusi apa ya yang kamu berikan untuk tindakan kamu ini? Yang pertama saya kan memakai lipstick Bu. Jadi saya saat di rumah saya akan memakai lip care supaya di sekolah tidak pecah-pecah lagi buat bibir saya. Dan untuk alis saya tidak akan memakai pensil alis lagi Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi kamu kalau di rumah itu pakai aja di rumah lip care, pakai lip balm, kemudian pakai madu yang bahannya alami sebelum itu diolesi supaya besoknya itu tidak pecah-pecah. Kamu juga jangan memakai alis supaya terlihat natural. Jangan pakai apa ini namanya maskara. Nah, kalau di sekolah itu lebih baik natural. Kamu sudah terlihat cantik natural ya, jangan menor-menor. Kalau menor-menor nanti kamu panggil tante loh. Mau nggak dipanggil tante? Nggak mau Bu. Oke, nggak mau ya panggil tante. Nah, baik Sabrina. Jadi kamu sudah mengetahui kesalahanmu, kamu juga sudah mau memperbaikinya. Jadi kamu tahu ya bahwa tindakanmu itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita. Terima kasih Sabrina, kamu sudah memahaminya dan berkomitmen untuk tidak mau mengulanginya lagi. Sekarang silahkan kembali lagi ke kelas. Waktunya siapa Sabrina sekarang? Sekarang waktunya Pak Hipni Bu, pelajaran BKB Bu. Oke, jadi saya harap nanti setelah kamu kembali ke kelas, kamu tidak mengulanginya lagi. Paham ya? Terima kasih ya Bu sudah mengingatkan saya untuk kesalahan saya yang ada di sekolah. Oke, sama-sama Sabrina. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, demikian ada dua video contoh saya menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama tadi pada kasusnya Luis yang ini bermain HP saat pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kasus Sabrina yang menggunakan make up saat pembelajaran. Jadi
Tadi ada berapa tahap segitiga restitusi Bapak Ibu? 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Selanjutnya saya akan menampilkan testimoni dari Sabrina setelah saya melakukan segitiga restitusi pada Sabrina. Biasa dipanggil Sabrina. Perasaan saya setelah Ibu Sofia melaksanakan praktek segitiga restitusi, saya sangat lega ketika Bu Sofia mengetahui saya memakai make up di kelas. Bu Sofia tidak langsung memarahi dan menghukum saya. Justru beliau memberikan nasihat kepada saya, dan saya bisa sadar kesalahan yang sudah saya buat. Saya memahami bahwa saya melanggar keyakinan yang ada di sekolah dan saya tidak merasa tertekan sama sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi testimoni ini terlihat ya bahwa kalau kita melakukan segitiga restitusi, anak tidak akan merasa tertekan. Jadi tidak seperti penghukum. Kalau penghukum kan anak akan merasa takut dengan kita. Tapi kalau kita sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi, maka anak akan merasa nyaman dan merasa tertekan kepada kita. Betul ya? Nah, ternyata Bapak Ibu sudah berada di penghujung acara. Saya akan menyampaikan satu lagi nih Bapak Ibu. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah acara hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada Rasulullah. Terima kasih Ibu Sofi, menarik sekali materinya. Bapak Ibu sebetulnya sudah mendapatkan gambaran ya, sangat menginspirasi sekali. Baik, untuk acara berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Maka saya buka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menanggapi atau menyampaikan pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sofi. Silakan. Ada pertanyaan? Salam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofia, disininya sangat bagus sekali. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait keyakinan kelas. Bagaimana kalau semua guru melaksanakan keyakinan kelas tersebut? Kira-kira menurut penjelasan apakah ini akan membingungkan siswa atau bagaimana? Atau seperti apa yang harus penjelasan lakukan supaya keyakinan kelas itu hanya cukup satu dan diterapkan di kelas itu dan siswa menjalankan. Yang kedua terkait motivasi intrinsik. Nah, kira-kira bagaimana supaya mereka memiliki motivasi yang kuat dan tidak labil begitu, dan motivasinya itu benar-benar membuat mereka semangat untuk belajar di kelas. Terima kasih. Nanti jawab saja, terima kasih. Pertanyaannya Pak Salam. Jadi pertanyaannya mengenai bagaimana kalau setiap guru itu membuat keyakinan kelas, apakah tidak memungkinkan? Saya rasa untuk pembuatan keyakinan kelas itu mungkin ada beberapa keyakinan yang dibuat oleh setiap guru itu yang mungkin tidak sama. Tetapi secara global biasanya itu sama. Seperti tidak boleh bermain HP. Itu pasti semua guru membuat keyakinan itu. Kemudian yang kedua, datang tepat waktu atau mengerjakan tugas tepat waktu. Saya rasa semua guru pasti melakukan hal itu. Kalau misalnya ada keyakinan kelas yang tidak sama, itu pun mungkin tidak banyak itemnya. Jadi saya rasa tidak memungkinkan. Apa mungkin sekolah bisa membuat keyakinan bersama-sama? Dan membuat keyakinan bersama-sama kalau pihak sekolah itu kan harus diketahui oleh seluruh warga sekolah, baik guru, pendidik, dan siswa. Seperti itu Pak Saya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menimbulkan motivasi intrinsik dari siswa.
Seperti tadi, kalau kita memberikan penghargaan pada siswa itu jatuhnya adalah motivasi secara ekstrinsik dan sebenarnya tidak boleh. Tapi pada kenyataannya, saya rasa semua guru pasti pernah memberikan penghargaan kepada siswa. Nah, bagaimana caranya untuk menimbulkan motivasi intrinsik, yaitu dari siswanya sendiri, juga dari lingkungan. Saya rasa seperti itu. Lingkungan rumah itu sangat berperan penting, juga lingkungan sekolah. Maka dari itu kita harus membuat budaya positif di sekolah kita, supaya lingkungan di sekolah kita itu nyaman, aman, dan inklusif untuk siswa belajar di sekolah. Jadi siswa di sekolah belajar tidak terasa tertekan, tidak terasa males. Biasanya kan ada siswa, aku sekolah aneh, males, dan tertekan. Itu tugas kita untuk menciptakan lingkungan dan budaya yang positif di sekolah kita, supaya siswa itu merasa aman dan nyaman, dan lingkungan di sekolah kita itu inklusif, sehingga motivasi intrinsik dalam diri siswa juga akan terbangun. Begitu Pak Salam. Terima kasih atas jawabannya, Sofia. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sudah cukup? Baik. Wah, sangat menginspirasi. Berarti budaya positif ini yang sangat perlu kita terapkan ya Bu, untuk mendukung keberhasilan pembelajaran kita agar lebih efektif ya. Ini syukurlah. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya dengan satu pertanyaan di bawah salam dan sudah dijawab oleh Bu Sofi, maka berakhir pula acara kita hari ini. Mari kita sama membaca hamdalah. Baik, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku bawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.